Di sini pertanyaan pertama ada dari Kak Meisha J. Kak Meisha ini bertanya, plot cerita seperti apa yang menurut Mazlo menarik? Dan plot twist itu penting nggak sih, Mas? Dan prospek kerja sebagai videografer sekarang gimana, Mas? Apakah selalu menjanjikan? Dan kedepannya adakah jenjang karir yang oke atau gimana? Saya bingung mau memulai, tapi bingung mau mulai dari mana karena teman dan komunitas juga belum maksimal. Nah, kita bahas satu-satu ya. Plot cerita seperti apa yang menurut saya menarik. Eh, Sejujurnya, semua menarik tergantung pesan yang nantinya akan di-deliver. Jadi, saya pribadi menonton film pun itu bukan karena film itu sesuai dengan genrenya saya, tapi apakah pesan dari si director ini bisa tersampaikan kepada kita nih. Nah, contoh simpelnya, kalau ngomongin Korea drama nih, ya, karena saya juga suka Korea drama, nah, banyak sekali pesan-pesan yang secara soft selling itu dapat. Contohnya, kalau teman-teman, kalau Kak Fitra juga suka nonton Korea drama, setiap kali mereka ngajak ngobrol, itu pasti ngajak ngobrolnya di taman, atau di jalanan perkotaan, atau di tempat-tempat yang ikonik menurut kota itu, atau juga bisa di restoran yang itu makanan-makanan tradisionalnya mereka, karena memang pesannya itu yaitu tadi, mereka punya pesan untuk menjual budaya mereka, tradisi mereka kepada kita, dan kita dapat. Ah, bahkan budaya-budaya Korea juga udah menjamur nih di Indonesia. Makanan udah banyak yang jualan makanan-makanan Korea. Kemudian fashion juga udah fashion-fashion ala Korea. Bahkan pre-wedding maupun wedding pun itu juga pengen aku mas kayak Korea, artis Korea. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau kita ngomong plot cerita yang menarik itu ya balik lagi, kita harus menyesuaikan dengan tujuan, kemudian target market kita siapa, terus pesan yang mau di ini, baru kita menyusun plot itu tadi. Bukan kebalik, jadi kita pengen komedi nih, padahal klien kita nggak pengen komedi, nah kan nggak bisa, nggak menarik akhirnya. Kayak gitu. Terus kemudian plot twist itu penting nggak sih? Nah, plot twist ini eh sebenarnya menurut saya pribadi itu bumbu-bumbu dari cerita itu. Jadi kalau memang dibuat menggantung atau nanti dijadikan sequel berikutnya, kadang plot twist itu menarik gitu kan. Maksudnya contoh simpelnya kayak 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 eh, kayak film serial dokumenter yang baru saya nonton di Netflix, Inventing Anna. Kalau teman-teman udah pernah lihat juga. Nah, eh, seharusnya memang terakhirnya itu plot twist. Jadi si Anna ini nggak apa namanya apa nggak dihukum 12 tahun katakanlah seperti itu. Tapi menurut saya ya akhirnya nggak menarik kayak gitu. Karena apa? Karena ya harusnya logikanya seperti ini. Kecuali kalau memang Netflix mau menyediakan, kenapa di balik itu Anna dapat apa namanya hukuman kecil dibuat cerita baru. Nah, itu menarik gitu. Kadang plot twist itu ya gunanya buat bumbu-bumbu itu. Tapi memang untuk menghasilkan plot twist itu teman-teman harus benar-benar paham ceritanya, kemudian paham sela-selanya. Bahkan kalau saya pribadi untuk bikin plot twist, kadang saya narik timeline terlebih dahulu, timeline cerita aslinya, sama timeline cerita yang nanti akan ditampilkan. Nah, itu harus kayak puzzle ya. Maksudnya harus benar-benar disusun sedemikian rupa sehingga nggak kerasa nih. Oh, ternyata plot twistnya di sini. Kayak gitu. Nah, contoh simpelnya drama-drama Korea, kayak Hometown Cha-Cha-Cha mungkin ya. Atau plot twist yang lainnya apa ya? Nah, mungkin nanti diingetin sama teman-teman. Nah, kadang itu oh kayak startup, sorry. Nah, startup itu kan eh kita menganggap bahwa nanti yang akan jadi apa namanya
lead-nya itu kan si Han Ji Pyong. Iya, Han Ji Pyong ya. Lupa Iya aku betul namanya. Mas. Nah, tahu banget kan Kak Witra. Nah, ternyata yang jadi malah si satunya Nam Dosan Enam itu. dosa, nah Nah, betul. itu kadang kita ngerasanya akhirnya, kok nggak menarik ya, padahal kita, apa namanya, berharapnya sama si ini nih, yang paling cocok sama si ini, kayak gitu kan. Nah, kadang kita harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu juga.